Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih seperti apa tatanan dunia alternatif kalau dilihat dari perspektif Islam? Nah, hari ini kita bakal bedah gagasan dari Sheikh Imran Hussein tentang Pax Islamica, sebuah konsep yang bisa dibilang menantang tatanan global yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut Syekh Imran, kita ini hidup di dunia yang serba terbalik. Dunia di mana yang benar sengaja dibuat kelihatan salah, dan yang salah malah didandani biar kelihatan benar. Nah, ini premis inti yang jadi landasan dari semua argumen dia. Jadi, masalahnya ada di mana, gitu kan? Semuanya dimulai dari kritik dia terhadap sumber-sumber informasi mainstream yang dia sebut dengan istilah Universitas CNN. Dia bilang, penggambaran Islam sebagai ancaman yang penuh kekerasan itu bukan kebetulan loh. Menurutnya, ini adalah sebuah narasi yang sengaja dibangun. Tujuannya apa? Ya untuk memuluskan agenda global tertentu. Di sini, dia memetakan konflik global ini sebagai pertarungan antara dua visi yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi, ada sistem yang dia sebut Pax Judaica, sebuah tatanan yang tujuannya adalah dominasi total. Nah, di sisi lain, dia menawarkan sebuah visi alternatif yang datang dari Islam. Nah, ini nih bagian yang menarik. Dia nggak cuma mengkritik aja, tapi juga menawarkan sebuah prediksi. Dia menunjuk ke satu nubuat spesifik tentang aliansi yang akan datang, yang katanya bakal menantang tatanan dunia yang ada sekarang. Kunci dari nubuat ini, katanya, ada di istilah Rum. Dalam interpretasi dia, Rum ini bukan Barat atau NATO, seperti yang mungkin banyak orang kira, tapi secara spesifik ini menunjuk pada Rusia dan sekutu-sekutunya. Jadi, panggung dunia ini seolah-olah terbagi jadi dua kubu besar. Satu sisi ada aliansi Zionis Yahudi Kristen, di sisi lain ada aliansi yang dinubuatkan tadi, yang menyatukan dunia Islam dengan Rusia. Dan menurut dia, pada akhirnya semua negara harus memilih mau di pihak yang mana. Oke, kalau tujuan Islam bukan dominasi dunia, terus apa dong? Nah, ini membawa kita ke konsep inti dari ceramahnya. Dia menegaskan lagi, Pax Islamica itu bukan soal kekaisaran Islam yang menaklukkan dunia, bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah tatanan internasional yang dibangun di atas prinsip salam, yaitu kedamaian dan keamanan untuk semua bangsa, tanpa terkecuali. Dan argumen ini, katanya, diperkuat oleh salah satu prinsip paling mendasar dalam Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam agama. Hal ini kan secara langsung bertentangan dengan gagasan penaklukan untuk memaksa orang pindah keyakinan. Bahkan lebih jauh lagi, perang yang sifatnya agresif itu dilarang. Menurut dia, perang itu cuma boleh dilakukan dalam dua kondisi. Pertama, untuk membela diri dari agresi, dan kedua, untuk membebaskan mereka yang tertindas. Ini kontras banget dengan apa yang dia gambarkan sebagai kebijakan negara-negara agresor di panggung dunia saat ini. Nah, ini membawa kita ke fondasi etis dari seluruh visi ini, yaitu keadilan. Tapi keadilan yang kayak gimana sih yang dia maksud? Dia menunjukkan perbedaan yang tajam banget. Menurutnya, sistem yang ada sekarang ini sifatnya selektif, cuma berpihak ke satu kelompok. Sebaliknya, standar Islam itu menuntut keadilan yang mutlak dan buta. Nggak peduli apa keyakinanmu, sekaya apa kamu, atau bahkan kalau itu menyangkut keluarga sendiri. Kutipan dari Al-Quran ini benar-benar menggambarkan setinggi apa standar keadilan yang dia maksud. Bahkan rasa benci sekalipun nggak boleh jadi alasan buat kita berlaku nggak adil. Keadilan harus di atas segalanya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana visi etis ini bisa diterjemahkan jadi sebuah sistem politik yang praktis? Yuk, kita lihat mekanisme hubungan internasional yang dia usulkan. Pertama, dia mendefinisikan dulu entitas politik sebuah negara yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, yang disebut Dar al-Islam. Terus, gimana Dar al-Islam ini berinteraksi dengan negara-negara non-Muslim? Nah, disinilah dia memperkenalkan konsep kunci kedua, Dar al-Ahd, atau negeri perjanjian. Di sini hubungan itu didasarkan pada kontrak atau perjanjian yang resmi. Jadi, hasilnya bukan dunia yang dikuasai satu kekuatan tunggal, tapi sebuah tatanan multikutub. Di dalamnya, negara-negara berdaulat ini diikat bersama bukan karena paksaan, tapi karena adanya perjanjian tertulis yang saling menguntungkan. Dan pentingnya menepati janji inilah, menurut pandangannya, yang jadi fondasi utama dari sebuah tatanan internasional yang stabil. Janji dan perjanjian harus dipegang teguh. Pada akhirnya, apa yang disampaikan ini bukanlah sebuah ide baru yang radikal. Dia justru melihatnya sebagai sebuah usaha untuk mengembalikan model lama yang dirancang untuk keadilan global. Pertanyaannya buat kita sekarang, apa filosofi seperti ini masih punya tempat di dunia modern kita?